Artinya kalau orang-orang soleh mau masuk surga digiringi kelasnya kok soleh-soleh sampean karena lama tidak dengan Tuhan digiring. Akhirnya Abu Yazid menjelaskan, tidak. Mangkana jalisa Rahman kana inter Rahman. Orang yang dalam hidupnya itu selalu ingat Allah, pasti dia pada waktu kiamat itu jajar pangeran. Terus dia baca ayat, Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Gak aku gak melok itu, pasti aku sampai pangeran, jadi gak ngalami digiring. Nah ternyata memang betul dalam klasifikasi tadi memang ada wali-wali yang nggak ngalami hisab, nggak ngalami digiring karena sauri-uripe mbek pangeran, sampeyan langsung ngawur pangeran, bahkan jadi panitia kiamat, jadi panitia apa? Kiamat. Lah orang-orang ini nggak dihisab karena posisinya ajad, jadi syahid, jadi saksi. Kan nggak mungkin saksi diadili, ya, nggak mungkin saksi apa? Diadili. Terus nanti nak suai kiamat, itu para nabi diundang. Ketika nabi diundang, terus para ulama juga diundang. Wes, saya ini sekseni ya umatem sing ngaji ki sapa wae, sing tenan. Ditanya. Itu disebut wa yaqulul ashhad haula. Jadi ashhad itu nanti ikut panitia kiamat dia enggak ngalamin apa? Dihisab. Kenapa kok mereka ada dihisab? Karena dia di dunia itu enggak pernah punya nafsu, enggak pernah punya iradah. Kepen mapan yo ora, pengen sejahtera yo ora, pengen swarga yo ora, pokoke ciri khas urip ku apa? Ya nyekseni kekuasaane Allah. Nah takoki, kenapa kok urip? Nggih bener kekuasaane jenengan. Kenapa kok melarat? Ya pancen ra iso suka Gusti wong sing entakno juga jenengan. Lah kenapa kok suka? Lah jenengan paringi pokoke ora roh, suka ora roh, melarat ora roh, bodho ora roh, pinter ora roh. Pokoke ora roh kabeh, pokoke uripe mau aja Allah ilaha illallah. Lah orang-orang kayak ini itu nanti enggak kena hisab. Tapi konsisten ya umat-umatan mungkin ya. Nah, oke ya tahu ngono tapi kan enggak apa? Umat-umatan kan beda frustasi, biasanya kan weleng pangeran. Nah, itu namanya asyad. Lah makamnya Abu Yazid Al-Bustami, makamnya wali-wali dulu itu tidak mau dia dikategorikan digiring. Mergo abdis tuh, koyo kawula sing elek, salatnya ngenteni diundang, budak sing elek, salatnya ngenteni juga kok kiai pengajian ngenteni diundang, dikai amplop, macam-macam itu elek ngenteni apa? Diundang. Nah, niat kiai ra diundang wae ngaji teko. Lan kula mau diundang itu sirine. Mereka kula mau dadi kawula elek, mulang wae kok ngenteni diundang. Ulang bukan mulang ae ora usah ngenteni apa. Ya ora panggo celok wong liya kualat gitu. Iki cerita ilmu, cerita. Itu termasuk Sofyan bin Uyainah itu fanatik. Nah ngandani rasional, kowe jogeman kok budak sing elek. Nak moro ning majikane ngenteni dia istiqomah, pokoke nak niat jamaah ya ora teko jenenge. Nah niat mulang ngenteni ra diceluk, kowe teko nek niat mulang ya teko. Wong kula kiai niku nak Idul Adha, Idul Fitri ngaji. Alasannya, ya mumpung aku ora kepen ngaji, jadi apa? Ngaji. Jadi enggak ngenteni diundang. Muga nak kowe nglakoni perintah Allah ngenteni diundang, kal abdis kaya kawula sing itu termasuk kehebatannya Sufyan bin Uyainah. Beliau guru besar Imam Syafi'i. Bahkan termasuk dalam mimpi-mimpinya para wali dipanggil termasuk orang awal masuk surga. Juga Imam Saroni, tobatnya dimasukkan 95. Jadi di situ ada sekitar 200 wali yang disebut mulai Uwais Al-Qarni sampai. Nah, saya sekarang itu meneliti. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan di klasmen walinya. Saya tidak punya kepentingan itu karena ya wali urusannya diri-diri. Saya itu punya kepentingan maknani Quran. Punya kepentingan maknani Quran. Ternyata Quran di maknanya para wali itu lebih gampang. Lebih gampang. Itu tadi misalnya kalau mau Quran kan kadang ketika kiamat itu gimana? Ini rumah tenan gitu. Misalnya jengben kiamat itu piye? Yang kita pahami kan kiamat itu ya sudah ada sing mlebu neraka, ana sing mlebu neraka, swarga. Terus ana hisab. Sebetulnya teori hisab itu benar, tapi ini hadis sahih kan ada orang-orang yang enggak dihisab. Terus ada muqarrabun. Ada ashabul yamin. Nah itu terus kelihatan maknane wali bener. Muqarrabun wong sing parek pangeran. Piye carane malaikat ngadili wong parek pangeran? Kan gak sopan kan? Mosok dhewe pangeran dicelo, rene tak adili, ngamalmu piye lho wis digandeng pangeran kok. Oh malaikat elek, wong pikire pangeran kok. Jadi makanya ini contoh yang paling gampang. Ashabul yamin itu surganya masih bisa digambarkan. Termasuk kelakuannya menkelon itu masih bisa digambarkan. Karena kelasnya terima ashabul yamin. Digambarkan di surat Waqiah fi sidri maqdud wa talhim
Mangku dua dilim, mangku dua maim, maksud bapak jating kafir ala maksuati wala mamnu terus amin kelana inna ansa anaguna insya baca anaguna apa orang keloni bojo perawan hilang keloni nek perawan meneh buat di keloni semua kegiatan jadi trauma bojo elek terus terus dendame itu sampean ngeloni napa terus mangan wae bar buah iki entek buah iki nek buan di bapak jating kafir pokoke mangan kelon itu ashabul yamin. Mungkin keluarga di sampean kelas itu tadi. Tapi kalau keluargane muqarrabin itu nggak bisa digambarkan. Muqarrabin itu di surat Waqiah disebut farauhu warehan. Itu nggak bisa digambarkan karena dia sudah dekat Tuhan. Makanya masyhur dalam cerita dunia wali itu ketika Abu Yazid Al-Bustami masuk swarga, Abu Yazid pelengahan. Ditakoki Bapak Pangeran, "Yazid, kenapa pelengahan?" Dulu saya itu punya murid banyak dan saya yakin mereka ahli swarga kok tidak di sini. Jawi Pangeran. Dia ini swarga tapi kono do kelon do mangan. Ketika Abu Yazid melihat ternyata emangnya jenis swarga, ana jeneng pawon, ana sing kelon macam-macam. Terus kata Tuhan, kamu tahu kenapa Abu Yazid begitu? Karena mereka orientasinya menuju swarga, kepengin nikmati widadari, nikmati makanan. Sementara kue kepengin swarga njen kepen awar aku. Fa anta jalisi ya awar aku umatem beneng kono. Itu kan. Jadi saya yakin Anda ini kalau di surga ada sopan. Orang boleh ising di swarga langsung keluar. Dan itu nggak apa-apa kan tetap apa? Tetap swarga. Tapi tidak muqarrabin, tidak orang yang dekat. Jadi kok yo ngenteni digiring wae wasiko. Makanya Abu Yazid ana wong saleh kok digiring pingsan. Wong kok nganti moro pangeran digiring ku piye logikane? Pangeran itu zat paling penting, paling krusial, paling saya ingat dalam hidup saya. Kok nganti aku ketemu ngenteni digiring aku kawula opo? Kan gak masuk akal ya?